Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid As-Sabirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita masuk ke hari 22 bulan Sya'ban. 22 Sya'ban. Tak sampai satu pekan lagi, insyaallah kita masuk Ramadan. Alhamdulillah. Makanya kita memperbaharui semuanya. Termasuklah masjid kita ini nampak baru semuanya. Warnanya pun kuning-kuning. Macam di sorga kalau warna kuning-kuning. Karena di sorga itu warnanya minaz zahabi wal fiddah. Jadi kalau warna di sorga itu warna emas, warna perak, warna putih. Warna emas, warna perak, warna putih. Hijau, coklat jarang ada di sorga. Jadi nampak sini putih, kuning. Dah macam di sorga dalam Masjid Sabirin ini. Insya Allah. Setidaknya hati kita sudah masuk kepada hatinya para penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Karena kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ini kita bahas insyaallah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang ayat. Pada pertemuan terdahulu kita sampai kepada ayat 74. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ini sampai pada ayat hendaklah engkau bertasbih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bawa tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. InsyaAllah kita dua makra lagi, 3 makra lagi selesai surah Waqiah insyaallah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Hendaklah engkau bertasbih dengan menyebut nama Allah. Di dalam sebuah hadis disebutkan kalimatani khafifatani fil lisan. Ada 2 kalimat kata Rasulullah mudah diucapkan. Ini kan. Ada 2 kalimat kata Rasulullah mudah diucapkan, khafifatani fil lisan, ringan di dalam ucapan. Ada 2 kalimat ringan di dalam ucapan. Sakilatani fil mizan. Kemudian 2 kalimat ini ringan diucapkan, berat dalam timbangan. 2 kalimat ringan diucapkan, berat dalam timbangan. Sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. 2 kalimat ini kata Rasulullah paling dicintai dan paling disukai. Habibatani. Kalau ada nyebut habibah, ada nama orang Habibah, berarti orang yang senang dicintai, orang yang suka dicintai.
Kalau namanya Habibah, berarti itu orang yang sangat dicintai. Habibatani ilar Rahman, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini yang Bapak Ibu mesti sering ucapkan. Dua kalimat ini mudah diucapkan, ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala kemuliaannya, maha suci Allah dengan segala kebesarannya. Ini diamalkan ini insyaallah. Apalagi setiap kali mendapatkan kenikmatan. Kalau di dalam surah Waqiah ini dikisahkan Allah telah memberikan banyak kenikmatan. Kemarin kita bahas Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah turunkan hujan, Allah berikan kehidupan dengan adanya api, listrik dan lain sebagainya. Maka setiap kali mendapatkan kenikmatan, bertasbihlah. Apa tasbihnya? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah azim. Subhanallah bihamdih. Maka setiap kali mendapatkan kenikmatan ini mesti diucapkan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekufuran. Kalau tidak ucapkan nih bisa kafir kita. Coba umpama ya kan. Ini sekarang musim hujan terus. Kenapa musim hujan? Karena memang sudah waktunya hujan. Ini bisa membawa kita kepada kefasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah lah saya dapat rezeki dari Allah. Kenapa? Kebetulan proyek saya ini berhasil. Kan? Kebetulan. Karena kebetulan ini sudah membawa kita kepada kufur terhadap nikmat Allah. Jadi kalau ada kita dapat rezeki, dapat mobil baru ya kan? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka bersyukurlah kita dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali mendapatkan kenikmatan, hendaklah kita ikuti dengan bertasbih, kata Allah. Maka disebutkan di dalam surah Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah engkau setiap Allah telah menerangkan dengan ayat-ayat sebelumnya tentang kenikmatan. Allah berikan rezeki, fasabbih subhanallah bihamdi subhanallah azim. Allah berikan rumah baru, bertasbih subhanallah bihamdi subhanallah azim. Bahkan ketika kita selesai pengajian ini nanti, dapat ilmu kita, supaya kekal ilmu kita, maka hendaklah kita tutup dengan tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maka Bapak Ibu, insyaallah pahala kita akan banyak, dan kita insyaallah jauh daripada kekufuran. Itu yang pertama. Kemudian ayat berikutnya Allah menerangkan tentang Al-Quranil Karim. Ini tentang Al-Quran. Dalam surah ayat berikutnya Allah menyebutkan fala uqsimu bimawaqi'un nujum. Maka kata Allah, maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya an-nujum, atau yang kita sebut dengan bintang-bintang. Ini nanti banyak tafsirannya, Bapak Ibu rahmati Allah. Pertama, kalau kita lihat, Allah sering bersumpah dengan benda-benda, dengan makhluk-makhluk Allah. Betul? Contohnya, wal-laili idza yaghsha. Umpamanya dalam ayat yang lain, wan nahari idza tajalla.
Atau umpamanya wal as, demi masa, demi waktu. Allah banyak sekali bersumpah dengan menyebut tentang makhluk-makhluknya. Kadang-kala Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Wa bi rabbik, kata Allah, dengan Tuhanmu, demi Tuhanmu. Kadang-kadang Allah bersumpah dengan dirinya, kadang-kadang Allah bersumpah dengan makhluknya. Ada sebagian ulama tafsir menyebutkan kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya, sebenarnya itu adalah bahagian yang tak terlalu penting. Tetapi para ulama yang lain menyebutkan Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya itu berarti Allah memberikan penekanan tentang pentingnya makhluknya tersebut. Umpamanya wal laili idza yaghsha, demi malam, wan nahari idza tajalla, demi siang yang terang benderang, wal as, demi wan najmi, demi bintang. Ketika Allah memberikan penafsiran atau ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluknya tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting, yang harus diperhatikan, yang harus diutamakan, yang harus dimuliakan. Maka kata Imam Ibnu Katsir itu, annahu qasamun minallahi azza wa jalla, ketika Allah bersumpah dengan yuqsimu bima syaa min khalqih, dengan dia bersumpah terhadap nama makhluk-makhluknya, wa huwa dalilun ala azamatih, maka itu sebagai dalil, kata Allah, tentang kebesaran makhluknya itu. Kalau dia bersumpah tentang sesuatu, berarti dia bersumpah tentang kebesaran makhluk itu. Maka kalau Allah katakan di sini fala uqsim, maka aku bersumpah bimawaqi'in nujum, dengan tempatnya bintang-bintang. Maka Allah ingin menggambarkan pentingnya tempat bintang-bintang ini. Walaupun nanti tafsiran daripada mawaqi'in nujum ini banyak, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kedua, di sini ada harful la. Ini memang perlu kita bahas satu persatu. Wala uqsim, la di sini apa makna la? Maka ada yang menyebutkan la itu tidak ada, itu hanya tambahan saja. Tetapi la itu, kata Aisyah, itu maknanya la itu adalah untuk penekanan bahwa Allah betul-betul bersumpah dengan makhluknya tersebut. Ketika Rasulullah menyebutkan la wallahi ma masat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadu mra'ah qat. Ini di antara perkataan Aisyah. Aisyah berkata, tidak, demi Allah, kata Aisyah, tidak pernah tangannya Rasulullah itu memegang tangan satu orang wanita pun selama-lamanya. Ini terpujinya Rasulullah SAW, kata Aisyah, tidak pernah Rasulullah itu memegang tangan wanita bukan muhrimnya sekalipun. Ini kalau orang sekarang senang aja memegang tangan wanita. Sebentar-sebentar malah ada pula cipika-cipiku, ya kan? Kalau kita lihat, masya Allah, auzubillah lah ya. Kalau kita lihat zaman sekarang bukan lagi memegang tangan, udah macam Allahu Akbar, ya kan? Itu macam mana lah Rasulullah itu, jangankan yang lain, memegang tangan wanita pun tak pernah. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Rasulullah itu tak pernah memegang tangan satu orang wanita pun yang bukan muhrimnya. Ini diantara bahwa sesungguhnya la di sini, kata Ibnu Mas'ud itu, la yang memberikan penekanan tentang sumpahnya Allah dalam Al-Quran ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
Maka kalau kita perhatikan, ketika Allah bersumpah, biasanya ada yang disebut anasirul qasam, tanda-tanda sumpah Allah dalam Al-Quran. Yang pertama adatul qasam, adanya tanda seperti wal asr, wal laili, billahi, itu tanda. Tallahi, itu namanya adawatul qasam, adatul qasam. Jadi alat untuk bersumpah itu biasanya ada tandanya. Apakah itu ba, ta atau waw? Wallahi, wa, tallahi, billahi. Ini tanda sumpah. Yang kedua, kata ulama, tanda sumpah itu adalah al-muqsam bih, bismi makhluk, bismihi au bi makhluqatih. Dia biasanya ada yang disumpahinya. Apa yang menjadi sumpahnya? Contoh dalam sini, Allah bersumpah atas nama dirinya atau makhluknya. Wallahi, ini berarti Allah bersumpah dengan namanya. Kalau uqsimu bimawaqi, ya kan ada ba di sini. Bimawaqi, bimawaqi'in nujum, dengan tempat-tempatnya bintang-bintang, berarti di situ yang menjadi sumpahnya itu adalah bintang-bintang. Kemudian anasirul qasam atau unsur daripada sumpah itu pertama ada hurufnya, huruf sumpahnya, ya kan. Kemudian yang kedua, apa yang disumpahkan. Sekarang al-muqsam alaih, sekarang dia bersumpah itu atas apa? Kalau kata ulama, jawabul qasam, jawab daripada sumpahnya itu. Allah itu bersumpah dengan apa? Kalau dengan ayat ini, Allah bersumpah dengan yaitu Al-Quran Al-Karim. Sebagai contoh namanya wal ars, demi masa, innal insana lafi khusr. Ini kalau mengaji kita, apa adatul qasamnya? Yang menjadi adatnya apa? Alatnya apa? Wow, di situ adatul qasam. Al-muqsam bihnya apa? Masa, al-asr. Itu al-muqsam bihnya. Allah bersumpah demi masa. Al-muqsam alaihnya apa? Yang menjadi alat kenapa Allah bersumpah, artinya objek jawaban daripada sumpahnya itu apa? Innal insana lafi khusr. Ini borek bono Ustaz, macam ujian nasional, tapi kalau dah pandai ini, Masya Allah, ini dah memahami Al-Quran luar biasa. Jadi kita tahu ketika Allah bersumpah itu ada 3 yang harus kita ingat. Pertama, dengan apa Allah bersumpah? Apa hurufnya? Apa alatnya Allah bersumpah? Yang kedua, dengan apa Allah bersumpah? Yang ketiga, objeknya apa? Kalau ketika Allah cerita wal as, demi masa, jawabnya atau objek daripada sumpah itu apa? Innal insana lafi khusr. Manusia itu berada dalam kerugian. Jadi Allah bersumpah ini kenapa? Karena manusia itu berada dalam kerugian. Itulah sebabnya Allah bersumpah. Karena manusia itu sering merugi dia. Waktunya itu sia-sia. Ngapa? Karena kodok minum kopi aja. Kodok nonton Piala Dunia aja, kan? Atau kodok nonton apa namanya? Di Facebook, ya kan? Atau nonton telenovela, kan? Sinetron, drama Korea, ya kan? Artinya habis umurnya. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus sholihat, beramal saleh. Wa tawassaw bil haq, saling ingat mengingatkan. Nama pengajian. Ingat mengingat. Wa tawassaw bis sabr, ingat mengingatkan dalam kesabaran. Itulah diantara. Maka di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan apa? Dengan bintang-bintang. Apa jawabannya? Kenapa Allah bersumpah dengan ini? Karena Allah ingin menerangkan tentang Al-Quran Al-Karim. Ini dia.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa makna daripada mawaqi'un nujum, tempat beredarnya bintang-bintang? Ada dua pendapat ulama tentang mawaqi'un nujum ini. Yang pertama, an-najmu fis sama, yaitu bintang yang ada di langit. Kenapa pula lah Ustaz? Kok dikatakan bintang yang ada di langit Allah bersumpah tentang Al-Quran? Karena kalau cerita kenapa Allah bersumpah atas nama bintang, jawabannya tadi apa ayat ini? Al-Quranul Karim. Jadi kalau dalam ayat ini, innahu laqur'anul karim, sesungguhnya yang Allah ingin sumpahkan, kenapa Allah bersumpah tentang bintang-bintang ini, adalah sesungguhnya yang Allah ingin sumpahkan bahwa sesungguhnya ini adalah Quran yang mulia. Jadi sebabnya Allah bersumpah di sini kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran. Nah, itu sebabnya. Jadi asbabun nuzulnya Allah bersumpah ini karena Allah ingin menurunkan Al-Quran. Kenapa pula Ustaz? Allah itu bersumpah supaya tentang Al-Quran ini Allah turunkan. Nah, ini kan pertanyaan juga ya. Kenapa Allah bersumpah? Jadi ini tradisi di Arab. Tradisi di Arab, kalau seandainya ingin memberikan penekanan, biasanya bersumpah. Nah, jadi kalau biasanya orang Arab demi Lata dan Uzza, gitu kan, demi bintang-bintang, demi bulan-bulan. Kenapa orang Arab suka seperti itu? Untuk memberikan penekanan tentang dia bercerita apa setelah itu. Contoh mamanya demi Masjid As-Sabirin, itu kan, itu maknanya ingin memberikan penekanan. Nah, biasanya orang Barat itu biasanya kalau orang bercerita memberikan sumpah itu bermakna ingin memberikan penekanan tentang apa yang ingin dia ceritakan setelah itu. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika Allah ingin bercerita tentang Al-Quran, Allah bersumpah dengan apa? Mawaqi'un nujum, tempat edarnya bintang-bintang. Kenapa? Pertama, Allah bersumpah atas menurunkan Al-Quran, tempat beredarnya bintang-bintang. Maka ada beberapa ulama memberikan penafsiran seperti ini. Kenapa kok Allah bersumpah tentang tempat beredarnya bintang-bintang? Kita tahu bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran, nadzal Qur'ana jumlatan min indillah. Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus dari langit ke bumi. Kapan Allah turunkan? Kapan Allah turunkan Al-Quran? Di malam Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi besok kalau ada nuzul Quran malam 17, tak tahu kita dari mana tuh hadisnya itu kan, dari mana asbabun nuzulnya. Tapi kalau secara dalil itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Terus ada juga yang buat enggak apa-apalah ya kan, namanya memperingati kan, mengingat-ingat. Tapi kalau secara dalil, kapan diturunkan Al-Quran? Di malam Lailatul Qadar. Kemana Allah turunkan Al-Quran? Ke langit dunia, bukan sekaligus ke langit dunia. Min indillah, minal lauhil mahfuz, Allah turunkan Al-Quran dari sisi Allah, dari lauhul mahfuz ila safaratil kiramil katibin fis sama'i dunya, kepada malaikat pencatat. Siapa nama malaikat pencatatnya? Kiraman katibin. Ada nama malaikat kan? Nama malaikat itu kiraman katibin. Yang mencatat amalan kita ini nama malaikatnya kiraman katibin. Baik-baiklah sama malaikat kiraman katibin kan. Ya Allah, semoga yang dicatatnya baik-baik saja ya Allah, ya kan. Yang buru-buru terlewatlah kan. Terlupa malaikat tuh, ada dicatatnya kan. Yang mencatat ini dari langit itu adalah kiraman katibin fis sama'id dunya, ke langitnya dunia sekaligus. Maka ada yang menyebutkan
ke langit dunia itu Allah turunkanlah di bintang-bintang tersebut. Nah, ini makna beberapa ulama tafsir menafsirkan dari langit atas sana Allah turunkan Al-Quran itu ke bintang-bintang tadi, itulah Allah turunkan Al-Quran itu ke langit dunia ini, ke bintang-bintang yang banyak itu di atas itu. Kemudian Allah sebutkan fanajamathu safarah ala Jibril 20 lailah. Kemudian malaikat kiraman katibin ini akan menajamnya. Najam ini maknanya mengajarkannya kepada Jibril itu selama 20 malam. Jadi Al-Quran yang tadi Allah turunkan sekaligus itu Allah ajarkanlah kepada Jibril itu selama 20 malam. Diajarkan Al-Quran tadi itu selama 20 malam. Wa najjamahu Jibril ala Muhammad isrina sanah. Sedangkan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu selama 20 tahun. Nah, itulah kira-kira. Jadi apa maknanya wan najm idza apa maknanya bimawaqi'un nujum itu tempat Allah meletakkan Al-Quran di langit-langit dunia itu. Ini menurut satu pendapat ulama tafsir, ya kan? Jadi Allah turunkan Al-Quran itu di tempat-tempatnya tadi itu. Di tempat di bintang-bintang itulah Allah tempatkan Al-Quran itu sebelum Allah turunkan ke hati Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua disebutkan nujumul Quran. Nujumul Quran itu Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, jadi makna pendapat mawaqi'un nujum, sebagian ulama memberikan penafsiran bahwa sesungguhnya Allah bersumpah dengan Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi ada beberapa pendapat tentang mawaqi'un nujum, tempat turunnya Al-Quran itu ada dua. Pertama adalah bintang, yang kedua adalah Al-Quran. Jadi yang pertama adalah tentang bintang-bintang. Allah memang bersumpah dengan bintang-bintang yang ada di langit. Yang kedua Allah bersumpah dengan Al-Quran. Nah, ini maknanya. Ustaz, kenapa seperti itu, Ustaz? Ya, begitulah Al-Quran, ya. Supaya manusia itu mulai berfikir, ya. Karena kalau kita berfikir ini akan hiduplah otak kita ini. Kalau kita berfikir menganalisis tentang ayat-ayat Allah ini, otak kita akan hidup. Yang perlu hidup itu tiga, ya. Pertama, akal fikiran kita. Akal fikiran kita bagaimana cara hidupnya? Senantiasa kita memahami, mentadaburi Al-Quranul Karim. Ini supaya otak kita hidup. Kemudian badan kita hidup. Badan kita hidup dengan apa? Dengan amal ibadah. Sholat, ini untuk menghidupkan badan kita. Puasa, ini menghidupkan badan kita. Kalau bisa pergi haji, umroh, itu menghidupkan badan kita. Apalagi bisa bulan Ramadan, haji, umroh, Masya Allah. Itu bisa hidup badan kita itu, tubuh kita itu. Yang ketiga, hati kita. Hati kita harus hidup. Dengan apa kita menghidupkan hati kita? Yang menghidupkan hati kita dengan Al-Quranul Karim. Hidupkanlah hati kita dengan senantiasa memahami Al-Quranul Karim. Nah, ini. Kemudian Allah Allah sebutkan, wa innahu laqasamun law ta'lamun azim. Sesungguhnya itu Allah bersumpah karena apa yang kalau engkau ketahui ini sesuatu yang sangat mulia, kata Allah. Nah, jadi ketika Allah menerangkan tentang kenapa Allah bersumpah ini sesuatu yang sangat mulia, kata Allah. Perhatikan, tolong perhatikan. Yang ngantuk-ngantuk tolong perhatikan. Ini kata Allah. Jadi ketika Allah cerita seperti ini, tolong perhatikan ini. Bagi yang masih main-main, bagi yang masih pengen hidupnya itu bercahaya, bagi yang ingin betul-betul memahami Al-Quran, tolong perhatikan ini. Karena apa? Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang Allah ingin sampaikan. Apa yang Allah ingin sampaikan? Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu adalah Quran yang mulia.
Maka kalau kita cerita tentang Al-Quran ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, Imam Syafi'i itu menyebutkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu anzala ashraful kutub bi ashrafil lughat. Tentang kemuliaan Al-Quran itu kata Imam Syafi'i, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran, kitab yang paling mulia. Al-Quran itu kitab yang paling mulia, bi ashrafil lughat, dengan bahasa yang paling mulia. Apa bahasa yang paling mulia di dunia ini? Bahasa Arab. Nah, jadi bahasa paling mulia ini bahasa Arab. Karena nanti di sorga itu orang semuanya berbahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, Ustaz macam mana? Tak bisa masuk sorga. Jadi di sorga itu nanti semua orang berbahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, ya insya Allah penghuni sorga nanti akan diajarkan oleh Allah bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling mulia. Bahasa Arab ini bahasa yang paling kaya. Di antara bahasa yang paling kaya, kalau bahasa Ocu itu arti satu, maknanya satu, artinya satu. Tapi kalau bahasa Arab, satu artinya bisa bermacam-macam maknanya. An-Najm contohnya. An-Najm itu kita sebut dengan bintang. Tetapi bahasa yang lain, An-Najm itu adalah angsur-angsur, bertahap, macam-macam lah. Al-Barokah namanya, berkah. Apa arti berkah, Bu? Tahu ya? Berkah itu kalau bahasa kitanya berkat. Apa itu berkat? Bukan makanan yang bawa pulang itu, bukan. Itu berkat lain gitu. Ada berkah. Makna daripada berkah itu adalah ziyadatul khair fi syai'. Arti pertama, ziyadatul khair fi syai'. Ketika Allah ceritakan berkah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan keberkahan kepadanya dari langit dan dari bumi. Apa makna berkah? Kata ulama bahasa, pertama makna berkah itu ziyadatul khair fi syai', adanya kelebihan kebaikan kepada suatu itu. Ini air minum nih. Contoh air minum. Saya minum. Nah, pertama bisa menghilangkan haus. Yang kedua, gatal-gatal di kerongkongan hilang pula. Yang ketiga, banyak dapat. Bisa jadi Allah berikan kebaikan di dalamnya. Dengan haus ini bertambah insya Allah ilmunya, bertambah rahmatnya, bertambah kasih sayangnya. Itu makna barakah itu. Jadi ada orang dapat harta berkah, ada yang tidak berkah. Kalau dia berkah, kalau dia tidak berkah, maka begitu dia makan, masuk perutnya langsung keluar lagi. Itu tidak berkah itu kan. Tapi ada yang berkah, dapat harta, dia bisa sedekahkan, banyak orang yang terbantu. Itu maknanya berkah. Kalau dia berkah, dia bisa menambah ilmu kepada dalam dirinya. Dia belikan buku dan lain sebagainya. Itu namanya berkah. Mungkin hartanya sama, tetapi kualitas daripada harta itu berbeda. Ziyadatul khair. Ini mana berkah. Ini contoh saja ketika Allah menerangkan satu kalimat di dalam Al-Quran, itu maknanya banyak. Yang kedua, as-sa'adah. Bisa jadi makna berkah itu adalah kemuliaan. Orang yang hidupnya berkah, maka dia mulia. Mungkin harta tak punya, kehidupan di dunia ini bisa-bisa aja. Rumahnya pun RSS ya? Rumah sekali sapu selesai semua ya kan. Tidak ada rumahnya pun hanya bisa untuk tidur saja, tidak bisa ngapa-ngapain. Parkir pun terpaksa di jalan ya? Tetapi walaupun dia punya kehidupan seperti itu, karena berkah Allah berikan banyak kepadanya kebaikan. Rasulullah tak punya harta, tetapi Allah berikan kepadanya. Ini makna berkah. Jadi Al-Quran itu kata Allah diturunkan dengan bahasa yang mulia, bi ashrafil lughat, yaitu bahasa Arab. Ala ashrafir rusul,
kepada Rasul yang paling mulia. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa yang paling mulia kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bi syafarati asrafil malaikah, dengan diajarkan oleh malaikat terbaik. Siapa malaikat terbaik? Jibril. Jibril itu malaikat terbaik. Malaikat itu ada tingkatan-tingkatannya yang disesuaikan dengan jumlah sayapnya. Jadi kalau ditanya berapa sayap malaikat? Berapa sayap malaikat, Pak? Malaikat itu punya sayap? Punya. Zijinah kalau dalam Al-Quran disebutkan. Malaikat itu punya sayap. Berapa sayapnya malaikat? Ada berapa sayapnya malaikat? Sayapnya malaikat itu ada 2, ada 3, ada 4, atau lebih daripada itu. Jadi kalau ditanya, ini pengajian tentang malaikat ini kan, malaikat itu dia punya sayap, dan jumlah sayapnya ada yang punya sayapnya 2, ada 3, ada 4, atau lebih daripada itu. Tapi kalau kita lihat di TV, malaikat itu sayapnya 2 aja, itu salah kan? Itu sesuatu yang salah. Sayap malaikat itu jumlahnya macam-macam, 2, 3, 4, atau lebih daripada itu. Yang paling banyak sayapnya adalah Jibril, yang menandakan tingginya pangkat dan kedudukan. Pertanyaannya, berapa sayapnya Jibril? Dalam sebuah hadis disebutkan sayapnya Jibril adalah 600 buah sayap. Sittu mi'ati jidah. Ini dalam sebuah hadis disebutkan sayapnya malaikat Jibril 600 malaikat. Kenapa malaikat yang lebih tinggi jabatannya itu lebih banyak sayapnya? Karena semakin tinggi jabatannya, tugasnya semakin berat. Semakin tinggi pangkatnya, tugasnya semakin berat. Malaikat Jibril membawa yang paling berat. Apa yang paling berat yang dibawa Jibril? Adalah Al-Quranul Karim. Bi asrafil malaikah. Wa kana dzalika fi asrafi biqa'il ard. Kemudian Al-Quran diturunkan di 2 tempat yang mulia, yaitu Mekah dan Madinah. Yang tahu kita keberkahannya, barakat Mekah dan Madinah ini adalah berkah. Wa batada inzalu fi asrafis suhur sanah wa huwa Ramadan. Jadi diturunkan di bulan yang paling mulia. Bulan apa? Bulan Ramadan. Syahrullah. Bukan nama saya kan? Syahrullah. Jadi diturunkan di bulan Allah, yaitu di bulan Ramadan. Ini fakamalu min kullil wujuh. Maka kata Imam Syafi'i, Al-Quran itu sempurnalah dari segala sesuatunya. Inilah Bapak Ibu dirahmati Allah, pengajian kita hari ini, bahwa sesungguhnya yang paling mulia, yang paling penting Allah turunkan ke muka bumi ini adalah Al-Quranul Karim, yang kalau kita bersungguh-sungguh mendapatkannya, kita akan mendapatkannya dengan penuh kebaikan. Karena ini pertemuan terakhir, kita tutup dengan doa. Semoga majlis kita ini insyaallah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi, dan yang paling penting Allah berikan sinar Al-Qur'an di dalam hati dan jiwa kita. Bihaqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
الرحيم اللهم سلمنا من آفات الدنيا ومن عذاب الآخرة ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, janganlah tutup hati kami ya Allah setelah Engkau berikan hidayah kepada kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.